Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi bahagia, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu tema, yaitu terkait dengan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan selamat datang di channel kami, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar senantiasa mendapatkan video-video kami yang terbaru. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala sangat mudah dan sangat gampang, dan harus kita buktikan, ya. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, maka ada bukti tentunya yang bisa kita tunjukkan. Begitupun kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada bukti yang bisa kita tunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah kemudian yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Jadi disebutkan dalam ayat ini, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Jadi bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengikuti Nabi SAW, ya. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah mengikuti sepenuhnya segala perkataan, perbuatan, contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cara itu kemudian kita telah membuktikan bahwa kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu telah memberikan pembuktian bahwa kita betul-betul murni mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir, nabi yang menjadi panduan hidup kita, yang telah membawa Al-Qur'an, dan tidak ada lagi nabi sesudahnya. Oleh karena itu segala ajarannya harus kemudian kita ikuti sebagaimana yang kemudian disampaikan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat tadi paling tidak memberikan kita sebuah penegasan, terkait dengan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kemudian kita mengatakan beriman pada Allah, cinta pada Allah, tetapi kita beramal tidak sesuai dengan petunjuk daripada Nabi SAW. Jadi ikuti segala perbuatan ucapan beliau, karena amal yang tidak didasarkan daripada contoh Nabi SAW, maka semuanya akan tertolak. Jadi seluruh amal, seluruh perbuatan yang tidak mencontoh kepada Nabi SAW, maka semuanya tertolak atau batal. Man amila amalan laisa minhu fahuwa radun. Jadi seluruh amal akan batal atau tertolak atau tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pastikan setiap amal kita, setiap perbuatan kita yang kita niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dasarnya ada. Di mana dasarnya? Yaitu dicontohkan oleh Nabi SAW, pernah dilakukan. Kalau seandainya tidak punya dasar, tidak pernah dicontohkan, maka tidak usah dilakukan, karena sia-sia atau hanya mendapatkan nilai nol belaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya menjadi warisan leluhur, ya, atau merupakan adat istiadat, ya silakan kemudian dikaji, dilihat, dimintai pendapat kepada mereka yang bisa memberikan pendapat. Jika seandainya itu punya contoh, tidak merusak akidah, ya,
kebiasaan-kebiasaan yang tidak merusak akidah dan punya contoh atau dasar dalil, maka silakan dilaksanakan. Dan tentunya kita berharap daripada setiap amal-amal kita memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berislam tidak sekedar bersemangat tetapi harus ada ilmunya, sehingga apa yang kita lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mencintai Allah dengan cara mengikuti baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan ganjaran, yaitu yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa yang mencintai baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kita. Ya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Jadi balasan bagi mereka yang mengatakan cinta kepada Allah dengan cara mencintai Rasulullah, maka Allah akan berikan kecintaan, ya, kepada hamba-hambanya yang mencintai atau mengikuti baginda Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi kalau seandainya Allah sudah cinta kepada hambanya, maka insya Allah seluruh apa yang dipinta maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta didapatkan oleh seorang hamba dari Tuhannya, maka insya Allah kemudahan hidup akan dia dapatkan. Karena Allah sudah mencintainya, ya, maka apa yang dipinta oleh hambanya insya Allah akan dikabulkan. Oleh karena itu mudah untuk mendapatkan kasih sayang Allah, cinta Allah, yaitu dengan mengikuti sepenuhnya kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak ada satu kenikmatan pun yang didapatkan oleh seorang hamba di atas muka bumi ini selain mendapatkan ampunan daripada dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bunyi ayat tadi, yaitu dengan cara mengikuti baginda Rasulullah. Kalau kita ikuti sepenuhnya apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, kita akan mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.